Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Pitarot. Biasa, dipilih kartumu. Gimana teman-teman hari-harinya? Insya Allah menyenangkan ya. Semoga pokoknya selalu menyenangkan deh gitu. Dan selalu dibawa enjoy aja hidup itu, oke? Teman-teman, aku nggak mau terlalu panjang-panjang banget. Tapi aku hari ini pengen ngebacain tentang bagaimana kehidupanmu, kisah cintamu, keuanganmu atau pekerjaanmu mendekati akhir tahun 2020. Kan tinggal sebulan, berapa hari ya, berapa minggu ya, ya anggap aja sebulan setengah lagi. Nah, kira-kira ada apa sih di dalam 1,5 bulan itu, di akhir tahunmu, kehidupanmu tuh seperti apa, oke? Bisa aja ada mimpi jadi kenyataan, bisa aja tiba-tiba pacar melamar. Nah, kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba teman-teman yang single bisa punya pacar. Nah, aku akan bacain hal itu. Tapi teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Dan terima kasih ya teman-teman ya, sudah selalu hadir di YouTube aku, selalu support aku. Dan untuk teman-teman para teman Pitarot atau subscriber baru, selamat datang. Semoga enjoy dan senang dengan vlog aku. Makasih. Ini aku kocok dulu ya. Ini teman-teman, aku akan kocok kartu aku. Insya Allah berapa kali ya? Aku lagi mood 11 kali ya. Oke, aku akan tebar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi temanya itu adalah bagaimana kehidupanku, kisah cintaku, keuanganku atau pekerjaanku di sisa akhir tahun 2020. Ya kan? Kira-kira ada apa? Dapat apa? Nah, insya Allah kita liatin. Oke, aku akan lihat dari kartu aku. Aku akan ambil kartu aku nomor 1 dulu ya. Nomor 1. Kali ini aku akan ambil 5 kartu ya teman-teman ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan terakhir nomor 4. Maaf ya, agak berantakan karena tarotnya ini licin. Oke, sebentar aku rapin dulu ya sebelum teman-teman memilih. Aku rapin dulu. Aduh. Bentar ya. Oke, silakan teman-teman. Nomor 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Monggo, 15 detik dimulai dari sekarang. Sudah. Aku akan bacain dari mulai nomor 1 dulu ya teman-teman ya. Nomor 1. Punten 2, 3, 4 aku geser. Aku akan lihatkan. Wow. Astagfirullah. Nah, sebenarnya sih ini lebih mengingatkan sesuatu hal ya. Oke. Kalau aku baca nih dari segi kehidupan, aku lihat dari kartu aku, jujur teman-teman yang pilih kartu nomor 1 ini tipe orang yang sebenarnya kalau dari segi sifat, dari segi karakter, dan dari segi kemampuan itu tuh punya insting loh. Punya insting, punya feeling yang kuat, punya bakat, pinter berkreativitas gitu kan. Cuma kadang orangnya mager, kadang orangnya malesan gitu. Padahal dia itu bisa lebih better gitu loh. Maksudnya di detik-detik akhir tahun ini dia bisa lebih baik gitu kan. Lebih baiknya tuh luas gitu kan. Misalnya tiba-tiba dia punya inspirasi, dia pinter bikin misalnya siomay deh gitu kan. Makanan nih, kita ngomong makanan. Tapi karena orangnya mageran gitu kan, hari pertama, kedua, ketiga
sebulan pertama itu semangat sekali, tapi pas udah mendekati apa namanya awal-awal tahun atau udah ngerasain ternyata rame banget somainya, tiba-tiba berhenti, males, capek gitu. Nah jadi kalau aku tangkap tuh seperti itu, jadi orangnya tuh mageran ya. Jadi saat sudah mendapatkan hasil yang cukup besar di awal-awal, udah dia ngerasa stop. Ntar kalau udah habis lagi duitnya baru mulai lagi. Nah kalau aku boleh saran untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1 gitu kan, ayo diperkuat instingnya, karena dari insting tersebut bisa menghasilkan sesuatu hal yang baik. Salah satunya adalah bisa aja menjadi seorang tarot reader atau seorang indigo, karena memang basic bakatnya itu ada, untuk indera keenamnya tuh ada gitu kan. Cuma orangnya mageran, dan mungkin bukan mageran juga dalam arti apa, kadang pesimis, masa iya gue bisa gitu. Aku lihat secara kehidupan seperti itu ya. Dan secara kehidupan juga kalau aku lihat dari kartu aku tuh jangan terlalu, punten gini, kita boleh baik sama orang, tapi ada momen tertentu juga kita harus bisa menolak. Contoh, itu orang sering banget pinjam duit sama teman-teman. Nah pada saat berikutnya teman-teman merasa saya nggak punya uang lebih nih gitu kan, uangnya saya ngepas sampai akhir bulan. Nah kalau memang teman-teman nggak bisa belum bisa membantu dia, tolak baik-baik, maaf nih mbak, maaf nih kak, maaf nih mas, saya lagi nggak punya uang lebih gitu. Insya Allah sih nanti kalau saya ada uang lebih, saya ini deh saya bantuin deh gitu kan. Cuma sekarang ini saya lagi ngepas juga nih, apalagi udah mau akhir tahun gitu. Nah jadi ada hal-hal juga dari diri kamu juga harus berani untuk menolak gitu loh, karena ya punten, kasihan sendiri. Kasihan tuh dalam arti gini, kasihannya adalah bukan kasihan yang gimana-gimana, tapi kasihannya ya kamu kan juga butuh gitu. Jadi jangan dulu deh gitu kan. Dan aku juga takutnya itu cuma asas pemanfaatan doang, karena di kartu aku ada tulisannya habis mandi sepah dibuang. Jadi jangan terlalu ini juga deh, jangan terlalu royal banget. Ada hal-hal yang memang boleh royal, tapi ada hal-halnya juga yang jangan royal banget gitu. Kalau saran kartu aku seperti itu. Terus dari segi kehidupan, rezeki nih, keuangan, jujur ya banyak perubahan banget. Banyak perubahan memang sih gitu kan. Di pertengahan tahun gitu kan, itu bener-bener drop banget, drop say gitu kan, bener-bener drop banget keuangannya gitu. Dan memang juga aku lihat juga dari gambaran kartu aku juga memang basically dropnya juga dari dianya juga, karena memang karakternya dia, saat dia merasakan udah punya uang lebih dia nyantai, nanti saat uangnya kurang dia gupuh. Kalau gupuh ya, kalau orang Jawa bilang itu gupuh itu rempong kali ya, saat bingung sendiri gitu, rempong gitu kan. Nah jadi pada saat dia ngerasain gupuh itu tuh dia kayak aduh ini gimana ya kayak gitu. Padahal sebenarnya basically ya dia tuh bisa punya uang banyak gitu kan, tinggal dia menghilangkan rasa magernya dia, atau bukan prinsip juga ya, atau pola pikir dia yang seolah-olah udahlah ini segini udah cukup kok gitu. Jangan kayak gitu juga gitu loh istilahnya. Nah terus aku juga lihat di sini juga ada rezeki lumayan sih kalau aku lihat ya. Ada rezeki lumayan karena di kartu aku orangnya tuh nggak pelit ya sama orang ya. Dan sebenarnya tipe nomor 1 itu balik lagi, kenapa orang akan datang terus, karena memang dia royal aku lihatnya. Jadi ya bahkan sama pasangannya pun di kartu aku dia royal sekali, dia royal gitu kan. Bahkan kadang sama pasangannya tuh dia gampang terlena. Nah ini hati-hati nih untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 1, karena kalau takutnya dengan keterlenaannya dia ini adalah membuat dia malah membuat dia kayak ini loh, istilah kasarnya malah terjebak sendiri gitu loh. Karena aku takut, aku kelihatan juga dari kartu aku nih untuk kisah cintanya itu tuh sekadang ada sering dimanfaati sama pasangan gitu loh. Aku lihat ya, pasangan tuh dalam arti adalah mungkin orang terdekat atau orang yang lagi PDKT, atau istilah kasarnya orang yang lagi menjalani atau ya itu lagi PDKT sama dia gitu. Nah aku lihat kayak gitu karena karakter nomor 1 itu rela berkorban banget gitu loh. Jadi teman-teman yang nomor 1 juga harus pakai insting juga ya kalau untuk berpasangan. Dan apakah pacarnya juga insya Allah baik atau tidak sih, kalau aku lihat cukup baik ya, cukup baik. Cuma kadang jeleknya ada asas pemanfaatan. Maksudnya artinya adalah kadang jeleknya suka aji mumpung. Kalau aku lihat aji mumpungnya itu adalah aji mumpung di mana ya dia berpikir ya udah gue punya pasangan baik kok, sesekali gue minta lah gitu. Nah tapi kan di sini juga
Kamu juga harus melihat hal itu gini loh. Kamu sudah merasakan ada perbedaan dari pasanganmu ya, atau dari dia, orang terdekat kamu gitu kan, tapi kamu hiraukan, ah enggak lah dia mah baik sama gue gitu. Maksud aku gini, punten banget nomor satu, boleh bucin, tapi logika juga harus jalan. Oke lah, bucinmu 80% sisain aja 10% atau 20% itu logika. Jadi apa gitu kan. Jadi pada saat suatu hari nanti kisah cintamu tidak terlalu indah, kamu pun tidak terlalu sakit gitu loh. Kamu pun tidak terlalu yang ngerasain kayak habis manis sepah dibuang sama dia, enggak gitu. Jadi kamu kayak ngerasain ah ya udahlah, toh emang nggak jodoh gitu. Jadi ada sesuatu hal yang pikiranmu yang logik banget, yang logika banget, yang biar istilah kasarnya enak-enak ke depannya gitu. Aku nangkepnya. Dan aku juga lihat sih dari gambaran kartu aku, selain kisah cintamu itu keuangan ya. Di sini keuangan banyak perubahan besar, tapi ya begitu. Ya kalau lagi besar-besar banget, tapi kalau kamu lagi mager ya udah nggak ada pemasukan. Dan kadang jeleknya adalah saat kamu memiliki uang banyak, royal kamu itu luar biasa banget sama orang. Kamu kadang jeleknya pengen dipandang orang yang tipe pahlawan, ibarat kata no dia, no gara-gara dia gue jadi bisa ini gitu. Boleh, tapi kan kita juga punya kehidupan, kita juga punya apa namanya keluarga. Nah mungkin keluarga kita butuh kita, nah kita kan harus bisa bersikap juga gitu teman-teman yang pilih kartu nomor 1. Jadi kehidupanmu insya Allah di kartu aku emang banyak perubahan ya. Bahkan sebenarnya dirimu itu punya bakat. Nah kalau bisa bakatnya itu harus diasah. Terus dari segi percintaan pun harus logikanya ada. Jangan terlalu bucin banget. Boleh bucin, tapi sisakan sedikit untuk logikanya. Dan untuk keuangan boleh royal banget, tapi kamu juga harus pinter nyimpen keuangan dan harus semangat gitu. Maksudnya gini, jangan saat sudah dapat duit banyak banget atau omsetnya luar biasa nyantai kerjanya, nanti pas uangnya udah tinggal dikit baru kejar lagi. Jangan kayak gitu. Jadi harus lebih semangat terus dan lebih konsisten dan berkomitmen. Oke? Itu aku lihat dari kartu aku nomor 1. Nah nomor 2 nih teman-teman nih. Ini nomor 2 ya. Tak geser. Bagaimana sih kisah kehidupan kamu, Eden? Ini bagus sih. Oke. Yang pertama aku lihat dari kisah kehidupan kamu tipe orang yang telaten, sabar dalam hal bekerja juga. Kamu sesuatu hal yang pada dirimu itu dimulai dari nol, dalam arti adalah dimulai dari benar-benar berjuang. Kamu tuh tidak ada masalah. Bahkan saat kamu sudah menduduki peringkat tertinggi, rezeki terbagus gitu kan, alhamdulillah mendekati akhir tahun ini kamu dapat sesuatu hal baik. Bahkan dari gambaran kartu aku juga kelihatan untuk segi kehidupanmu, kamu itu kayak bisa menghadiahkan sesuatu hal buat orang tuamu, entah itu ibumu atau bapakmu atau kedua-duanya. Karena yang aku lihat kamu punya banyak rencana baik untuk kedua orang tuamu atau salah satu dari orang tuamu, dan sesuatu hal baik itulah yang kamu pelan-pelan akan mewujudkannya. Dan dalam proses mewujudkannya itulah kamu benar-benar ada posisi kayak giat banget kerja, benar-benar konsentrasi nyari rezeki. Bahkan insya Allah di akhir tahun ini lo lumayan loh untuk pendapatan kamu atau omset hasil kamu. Punten misalnya teman-teman marketing nih, nah ternyata di akhir tahun teman-teman bisa mendapatkan sesuatu hal baik. Tahu-tahu tiba-tiba orang banyak yang mau beli properti lewat teman-teman jadi dapat hasilnya, dapat komisinya, dapat salarinya. Dan dari rezeki itulah pekerjaanmu dan kehidupanmu itu bisa memberikan sesuatu hal buat orang tua. Aku sih nangkep kehidupan dari sosok nomor yang pilih kartu nomor 2 ini tuh, kehidupannya itu dia apapun direncanakan untuk orang tua. Ada plus minusnya ya, nanti aku akan menjelaskan. Dan kehidupannya dia juga ini ya penuh keberkahan ya, karena mungkin dia mengutamakan orang tua. Bahkan yang aku lihat dari kartu aku nih untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 2 ini, rezekinya tuh bagus ya. Ada kesuksesan, ketulusan, kebahagiaan, insya Allah rezekinya tuh bagus banget. Cuma memang karena mungkin si nomor 2 ini agak lebih mengutamakan keluarga atau orang tua, jujur dia masih rela untuk jomblo sampai akhir tahun ini. Gambaran kartu aku di sisa akhir tahun 2020 dia kelihatan masih jomblo. Bukan dia tidak laku, bukan dia tidak ada yang suka gitu kan, tapi memang kisah cinta kamu yang milik kartu nomor 2 ini, memang kamunya masih ada gambaran single atau
jomblo. Bukan apa ya, bukan tidak laku ya, di garis bawahi, bukan tidak laku, bukan tidak ada yang suka juga, bukan. Tapi memang kamu lebih mengutamakan nanti dulu deh, saya pengen nyenengin keluarga, nanti habis ini semua oke, insya Allah mulai tahun depan saya akan gencar cari pasangan. Itu sih yang aku lihat untuk nomor 2 ya, dalam arti adalah memang dia saat ini mengutamakan keluarga. Mungkin gini ya, kenapa dia 2020 ini nyantai gitu, kenapa kamu nyantai di 2020 gitu loh, karena posisinya itu adalah kamu ngejar target dengan sesuatu hal yang kepending, mungkin awal-awal pandemi atau awal-awal lockdown. Jadi disitulah kamu kayak ngerasa mungkin terbatas, omsetmu juga terbatas, hasil kerjamu juga terbatas ya, pada akhirnya gue mau kebut di akhir tahun ya. Alhamdulillah, puji syukur banget, rezekinya bagus banget di kartu aku untuk mendekati akhir tahun. Bahkan untuk dari segi kehidupan juga apa ya, bagus juga ya, dalam arti adalah tingkat keimanannya dia atau ibadahnya dia ya bagus. Aku lihat ya walaupun posisinya naik turun tapi insya Allah bagus. Terus aku juga lihat dari gambaran kartu aku juga di sini dia sangat mengutamakan keluarga, apalagi sosok ibu. Wah, dia benar-benar ini banget sama sosok ibu. Nah, mungkin kemuliaan seorang ibu itu yang membawa dia bisa sukses saat ini, walaupun dia rela sampai akhir tahun ini kisah cintanya dia masih jomblo. Jadi aku lihat nomor 2 ini seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang pilih nomor 2 sebenarnya gak usah patah semangat ya kan. Ada momennya seperti itu, bahkan ada kisah, contoh kisah dari apa ya, salah satu teman empit ya yang sering curhat sama aku. Bener loh gitu kan, dia memuliakan ibunya gitu kan, bahkan saat dia bekerja pun dia rela gitu kan berbagi gaji untuk orang tuanya, dalam arti gini, dia nggak yang 100% buat dia, enggak nih mah buat bulanan ini ya, ini nanti buat misalnya punten jajannya mama, nah ini buat bayar listrik, paling sisanya dia untuk bayar misalnya dia ada cicilan apa gitu, untuk itu sama ongkos sampai akhir bulan lagi. Jadi ya istilah kasarnya tabungannya dia tuh ya nggak ada gitu loh, tapi ya kehidupannya baik gitu loh, dia kehidupan baik. Bahkan itu pun mungkin Allah berikan kebaikan buat si klien aku itu setelah dia menikah. Mungkin kemuliaan doa dari orang tuanya itu diberikan setelah dia menikah. Ya kehidupan dia menikah itu sangat fantastis, dalam arti adalah perubahannya itu perubahan banget gitu. Saat orang berpikir aduh gimana ya besok ya kita tinggal di mana ya, aduh mana harus perpanjang kontrakan lah, terus harus inilah, dia ya alhamdulillah gitu, tinggal ibarat kata tinggal bayar cicilan. Nah, makanya aku lihat contoh nomor 2 itu, aku mencontohkannya gambarnya seperti itu karena dia rela untuk ntar dulu dia punya pacar tapi pengen nyenengin orang tua dulu. Nah, itu bahkan sampai akhir tahun 2020 tuh seperti itu di kartu aku. Seperti itu. Jadi ya istilah kasarnya ya apa ya namanya ya, ya memang udah mungkin entah dia niatin atau memang sudah balik lagi dari karakternya dia, memang ya seperti itu nomor 2. Jadi ya sebenarnya sih yang pilih kartu nomor 2 harus ini ya optimis ya, karena 5 kartu ini bagus kok. Dari segi kamu juga kehidupan kamu bersosial juga bagus, kamu juga tipe yang mendengarkan dan tipe yang nyantai gitu, nggak yang ngegas yang orang-orang pada pamer, kamunya nyantai, nggak apa ya, kamu kayak gitu loh. Jadi orang ya terserah aja, orang mau pamer ya gue sih nyantai aja gitu. Itu aku lihat dari kartu aku nomor 2 teman-teman. Nah, yang nomor 3 nih, bagaimana sih kehidupanmu? Wis, ini agak hati-hati nih nomor 3. Oke. Bagaimana kehidupanmu, kisah cintamu, rezekimu di mendekati akhir tahun 2020? Oke, ini plus minus hampir sama dengan nomor 2. Kalau aku lihat dari kartu aku, alhamdulillah yang mendekati akhir tahun untuk dari segi rezeki dulu ternyata yang kelihatan ya. Dari segi rezeki itu, rezekinya tuh ada aja. Artinya itu adalah ada mimpi jadi kenyataan yang terjadi insya Allah sekitaran antara bulan ini atau bulan depan. Pokoknya mendekati akhir tahun 2020 pasti akan ada pertanyaan, Mbak Pik, mimpi jadi kenyataannya itu apa? Salah satunya pertama adalah kamu bisa dapat sebuah pekerjaan. Yang kedua itu adalah ada gambaran peningkatan ekonomi dari pekerjaan kamu. Artinya adalah kamu bisa mendapatkan di posisi aman dalam hal pekerjaan. Walaupun sekarang teman-teman banyak yang bekerja gitu kan, tapi kan teman-teman ada rasa ketar-ketir. Aduh, katanya dengar-dengar ada yang mau di PHK lagi nih, atau ada mau pemutusan hubungan kerja lagi. Aduh, gue gimana ya? Nah, pasti kan ada perasaan seperti itu dong ya kan. Nah,
inilah yang aku lihat. Insya Allah yang pilih kartu nomor 3 gambarannya adalah ada titik keamanan, artinya adalah sesuatu hal dari segi pekerjaan, alhamdulillah ada apa ya namanya ya, ada hasilnya, dan bisa dibilang masih dalam kategori aman. Terus aku juga lihat insya Allah untuk yang pilih kartu nomor 3 itu juga rezekinya juga bagus juga ya, karena di kartu aku kelihatan sekali apa namanya, kelihatan sekali dia akan ada rezeki bagus, yaitu ada sebuah pekerjaan yang akan dia lakukan atau sudah dia lakukan akan berhasil awal dari kesuksesan. Jadi artinya adalah mungkin dari segi pekerjaan dia bisa mencapai target, dari segi pekerjaan juga dia termasuk dalam kondisi aman, terus dari segi usaha juga ternyata dia ada jobnya yang bagus atau ada hasil yang bagus gitu. Jadi kalau aku lihat dari kartu aku, insya Allah ada sesuatu hal yang baik aku nangkepnya. Terus udah gitu kehidupan nih, dari segi kehidupan aku lihat plus minus ya. Yang pertama aku lihat dari kartu aku, dari segi kehidupan itu di sini orangnya berambisi, jadi ya balik lagi ya, di balik ketenangan kamu ya ada ambisius kamu gitu loh. Dan dari segi kehidupan juga dia sempat dikecewakan, banyak dikecewakan dengan cerita masa lalunya dia, ya mungkin bukan masa lalu ya, cerita di setahun ini gitu kan, di tahun 2020 ya, mungkin salah satunya dengan ternyata dia sempat juga dirumahkan gitu kan, baru dipanggil lagi bulan Agustus kemarin misalnya seperti itu. Nah itu aku lihatnya kayak gitu. Tapi dibalik itu semuanya doanya dia kuat ya untuk dirinya dia ya. Jadi istilah kasarnya dia selalu berdoa, selalu minta sama Tuhan yang terbaik dalam segala hidupnya dia gitu. Dan apa ya alhamdulillah, ibarat kata ya aku lihat dari kartu aku ya, badai pasti berlalu ya. Sekarang dia sudah mungkin mendekati dua bulan akhir tahun 2020 ya, pelan-pelan kehidupan dia mengalami sesuatu hal perubahan yang baik gitu. Cuma agak hati-hati nih untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 3. Kenapa saya bilang hati-hati? Yang pertama itu adalah kalau teman-teman bawa kendaraan pribadi dan ngerasa posisinya badannya tidak enak, jangan dipaksain. Karena apa? Kan aku takut ada apa-apa kayak keserempet atau diserempet. Kalaupun memang sudah terlanjur bawa kendaraan dan kepalanya pusing, cari tempat yang bisa buat istirahat. Tapi kalau bisa jangan yang sepi, yang ramai. Cukup kamu bisa parkir di salah satu minimarket yang ada di pinggir jalan, atau masuk rest area, pom bensin, SPBU. Itu aku lihatnya. Terus yang kedua, kalau teman-teman memang ngerasa dalam perjalanan ada perjalanan dinas atau ada perjalanan mau liburan tipis-tipis, naik transportasi darat, laut, atau udara, mau naik mobil pribadi, mau naik bis, travel, atau mau naik kapal laut, atau pesawat terbang, sekalipun helikopter juga. Kalau kalian tidak feeling, garis bawah ya, tidak feeling tapi tiket sudah dibeli, gak usah dipaksain jalan. Karena saya takut ada apa-apa. Karena ya amit-amit saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi takut ada apa-apa. Udah itu aja. Jadi gini loh, gila gue takut nih kata Mbak Pit gak boleh pergi. Bukan, jangan ngomong kata Mbak Pit gak boleh pergi, tapi feelingmu tuh dipakai gitu loh. Kan kita kan manusia punya indera perasa ya, bukan sekalipun kita tidak punya sekalipun kita bukan tipe orang yang ternyata indera keenam, tapi kan kita punya perasaan. Nah kadang perasaan kita itu yang ngerasain, kok gue nggak enak ya, kok gue gelisah ya gitu. Nah pasti kan kita ada perasaan seperti, nah ini saat teman-teman merasakan sesuatu hal perasaan yang tidak enak gitu kan, ayo berpikir secara logis gitu. Jadi aku mau mengajak teman-teman juga membantu diri sendiri juga untuk lebih better gitu loh ya. Kalau memang kalian tidak ragu-ragu dalam hal menaiki sesuatu hal, yang nggak usah dipaksa gitu loh, takutnya malah ada apa-apa gitu. Nah yang untuk kisah cinta yang pilih kartu nomor 3 agak berhati-hati. Aku bilang sangat berhati-hati karena dominasi putus cinta atau ditolak itu cukup besar. Jadi gini loh, untuk teman-teman yang punya pasangan, ayo diminimalkan yang namanya ribut, diminimalkan yang namanya jangan sampai kalian ribut cuma masalah sesuatu hal yang sepele. Kalau memang ada momen kamu bisa ngalah, udah ngalah loh. Tapi kalau memang kamu merasa kamu nggak bisa ngalah dan ini harus diperjuangkan, perjuangkan lagi gitu loh. Karena memang yang aku lihat juga istilah kasarnya ya, teman-teman pribadi juga harus ini juga ya, apa ya namanya ya balik lagi, kadang kita juga harus punya harga diri gitu loh. Nah makanya di sini yang pilih kartu nomor 3, kamu juga harus punya harga diri, dan kamu juga kalau memang
endingnya putus cinta dan tidak bisa diperbaiki, ya nggak usah lo sedih gitu loh. Maksudnya udah insya Allah pasti akan ada sesuatu hal yang baik lagi ke depannya gitu. Dan kalaupun teman-teman sudah menyatakan perasaan dan ternyata teman-teman ditolak, ya udah, teman-teman juga jangan sedih, karena insya Allah akan menemukan seseorang yang jauh lebih baik untuk kedepannya. Jadi untuk kisah cinta si kartu nomor 3 adalah hati-hati, indikasi ditolak dan indikasi putus cinta itu cukup besar, sekitar nanti 70% gambaran aku seperti itu. Jadi ya teman-teman harus bisa netralin hubungan, harus bisa feelingnya kartu Mbak Pit gini, berarti kalau feeling saya seperti ini, udahlah saya nggak usah paksain dulu deh. Nah jadi teman-teman biar ada ini ya, ada antisipasi untuk diri sendiri. Jadi biar sesuatu hal yang jeleknya ini tidak bisa terjadi 100% gitu. Jadi ya buat antisipasi aja gitu. Kadang kita kan menyepelekan, cuma omongan belaka doang gitu ya, tapi kan kadang omongan belaka itu mengingatkan kita untuk berhati-hati. Nah ini dia nih yang kadang teman-teman juga harus mengerti dan jangan sampai salah persepsi. Oke, itu aku lihat dari kartu aku nomor 3. Nah yang terakhir ini nomor 4, kisah cinta seperti apa, kehidupan seperti apa, dan keuangan seperti apa. Wow, ini cukup bagus sih. Untuk kehidupanmu, kalau aku lihat gambaran kartu aku itu adalah ada liburan tipis-tipis nih yang bakal teman-teman jalani atau lakukan. Dan liburan tipis-tipis kayak misalnya teman-teman kayak saya nih, area Solo, area Semarang, liburan bisa ke Solo, bisa ke Jogja kayak gitu. Jadi ya liburan tipis-tipis teman-teman, jadi tapi bikin teman-teman enjoy gitu. Terus hati-hati nyimpen duit, hati-hati nyimpen barang, hati-hati ketinggalan barang, hati-hati juga minjemin duit juga sama orang, karena ada indikasi kehilangan. Jadi kehilangan itu bisa aja teman-teman dari segi kehidupan kalian, lupa naruh dompet, lupa naruh handphone, tahu-tahu hilang plak gitu. Terus udah gitu, sorry, dan udah gitu juga kalau aku tangkap juga dari kartu aku, arti kehilangan itu luas ya, tapi di sini lebih kehilangan sesuatu hal yang berbentuk materi ya. Ya mungkin teman-teman lupa naruh dompet, atau teman-teman terhipnotis saat ada orang, selamat ya kamu mendapatkan sebuah Kijang Innova gitu. Nah istilah kasarnya, nah itu harus benar-benar hati-hati gitu ya, karena memang kelihatan sih di kartu aku ada indikasi bisa kehilangan sesuatu. Terus dari segi kehidupan juga nanti teman-teman banyak hal baru, ilmu baru. Mungkin artinya ilmu baru, hal baru itu adalah, kalau aku nyambungkan adalah itu yang pertama itu dalam hal mencari rezeki juga. Bisa aja ada pekerjaan baru atau ide baru untuk memperluas usahanya teman-teman. Terus aku lihat dari segi rezeki juga bagus ya, rezeki bagus kalau aku lihat dalam arti karir pekerjaan ya gitu. Kalau aku lihat ada jenjang karir buat teman-teman, ada promosi jabatan yang akan diutarakan sama atasan teman-teman buat teman-teman. Tapi resikonya yang pertama aku lihat itu adalah teman-teman akan dapat posisi baru tapi keluar kota. Entah ditaruh di mana, di pulau mana, di daerah mana itu, tapi ada gambaran di luar kota, di luar tempat yang sekarang teman-teman sudah jalani. Terus yang kedua, ilmu baru. Artinya ilmu baru adalah banyak sesuatu hal baru di dalam segi pekerjaan teman-teman yang teman-teman harus lakukan ya. Salah satunya itu yang pernah saya bilang, misalnya contohnya gini, teman-teman dapat pekerjaan nih sebagai supervisor tapi harus di cabang A. Ternyata cabang A itu cabang mungkin yang notabene mayoritas orang-orangnya itu semua pendatang nih. Pendata itu luas ya, ada teman-teman kita dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Pulau Jawa gitu. Jadi benar-benar pendatang deh. Nah, bagaimana teman-teman yang pertama teman-teman bisa asli orang Jakarta gitu kan, dan dihadapi dengan banyaknya orang yang jatuhnya perantau ataupun dari luar Jakarta. Nah, itu dia. Jadi banyak hal baru, ilmu baru yang akan teman-teman pikirkan dan akan teman-teman jalani dalam arti ini harus kayak gini, ini harus kayak gini gitu. Aku nangkepnya dari segi keuangan sih aku lihat bagus ya gitu. Maksudnya rezekinya ada aja ya. Cuma mungkin tadi yang aku bilang ya, agak berhati-hati nyimpen sesuatu, jangan sampai teledor sendiri, jangan sampai ceroboh sendiri. Naruh handphone kelupaan. Misalnya kayak kadang kan kita terima telepon nih di minimarket, kita mau beli apa, atau telepon digeletakin, kita ngambil barang lupa kan habis itu. Nah, itu kan sering terjadi banget. Nah, itu agak hati-hati. Nah, kalau untuk kisah cinta nih, ayo teman-teman yang pilih kartu nomor 4, kalau memang kamu sudah yakin dengan dia, maju. Perjuangkan.
Sekalipun hubungan kalian LDR ke depannya gak apa-apa, tapi kamu perjuangkan, niatkan niat baik. Karena di kartu aku ada tulisannya siap untuk ke tengah masyarakat dan siap untuk berkeluarga, tapi kamu ada ragu-ragu, mendominasi dengan memakai perasaan tidak jelas. Apa sih yang diragu-ragukan? Apa sih yang dipertimbangkan dan dipikirkan? Jangan sampai kamu menyesal karena kamu misalnya membuang sesuatu hal yang baik, ternyata nanti malah kamu menyesal di kemudian hari. Ayo, niatkan baik dulu aja deh. Kayak misalnya memperkenalkan diri di hadapan keluarganya, sekalipun kamu sudah sering bertemu dengan keluarganya, tapi kan kalau bertemu cuma membahas bercanda, ngobrol, ngopi, misalnya seperti itu, atau main catur sama bapaknya gitu, atau jalan-jalan bareng gitu. Tapi kan untuk membahas, Bu, Bapak, saya serius nih sama anak panjenengan gitu, doain saya ya Pak, lancar semuanya. Insya Allah kalau rezeki saya lancar, setidaknya sampai sampai lebaran tahun depan, insya Allah saya akan melamar anak ibu dan bapak. Nah, intinya kayak gitu kan enak gitu loh. Jadi biar keluarganya dia juga ada persiapan, biar kalian juga menjalaninya sama-sama, berpikir untuk oh baik, untuk pintar-pintar jadi ngirit, oh baiknya seperti apa menjadi hubungannya gitu. Jadi ayo dong, harus berani untuk menyatakan keseriusan, karena jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Untuk teman-teman yang pilih kartu nomor 4. Nah, itu dia teman-teman, udah aku bacain 1, 2, 3, dan 4 tentang sebuah kehidupan, keuangan atau pekerjaan dan kisah cintamu mendekati akhir tahun 2020. Apa yang ada, apa yang terlihat dari kehidupanmu, kisah cintamu, dan keuangan atau pekerjaanmu di mendekati akhir tahun 2020. Terima kasih banyak teman-teman. 1, 2, 3, 4 sudah aku jelaskan. Semoga berkenan di hati teman-teman dan bisa memberikan antisipasi dan motivasi yang baik. Terima kasih juga selalu nonton channel aku, vlog aku, selalu support aku. Dan terima kasih juga untuk para teman-teman baru yang baru hadir di YouTube aku. Semoga berkenan dan tontonan ini bisa memberikan wadah antisipasi untuk kedepannya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan juga, jangan lupa juga protokol kesehatannya. Tetap support aku, like, comment, subscribe, terus nyalain loncengnya. Teng. Mohon maaf juga kalau aku ada salah-salah kata, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.